Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha, siswa-siswi SDN Kartini 4 Kota Cirebon, yang semoga selalu diberikan kekuatan dan terus menjadi siswa dan siswi yang hebat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan juga dalam suasana bulan suci Ramadan, tentu kalian semuanya yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan tidak menjadi sebuah alasan untuk bermalas-malasan dalam belajar. Maka terus tonton video ini, karena video ini nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, Pak Wahyu sebelum menyampaikan materi pesantren kilat atau pengembangan budi pekerti, terlebih dahulu Pak Wahyu sampaikan, ingat 3M. M yang pertama adalah selalu memakai masker. Ya, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Ya, yang kedua, kalian harus selalu social distancing, bahasa kerennya begitu ya anak-anak ya, atau menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah selalu mencuci tangan agar kita selalu bersih. Baik anak-anakku sekalian, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda dan menyampaikan kepada kita semuanya sebagai umatnya, yaitu mengabarkan bahwasanya al-jannatu mustaqatin ala arba'atin nafar, bahwa surga itu merindukan 4 golongan orang. Nah, nanti dari 4 golongan ini kita sama-sama lihat apakah kita ini bagian daripada 4 golongan itu yang dirindukan surganya Allah. Di antara golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah yang pertama, yaitu orang yang lidahnya selalu basah untuk membaca Al-Quran. Ya, Pak Wahyu mau tanya, anak-anak di rumah bagaimana? Membaca Al-Qurannya bagaimana? Semangat atau tidak? Hari ini sudah berapa juz? Aduh Pak Wahyu, juz mah kebanyakan. Ya, sudah berapa surat? Surat juga kebanyakan. Berapa ayat? Ayo, sudah 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, atau jangan-jangan 1 ayat. Yang dibaca juga alif lam mim, shadaqallahul azim. Ya, tapi nggak apa-apa. Sekalipun yang dibacanya alif lam mim, kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya dihitung dari jumlah huruf yang dibaca, dan 1 huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, bahwasanya golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah orang yang mau memberi makan orang yang berpuasa. Nah, ya. Jadi anak-anakku sekalian, orang tua kita setiap sore susah payah masak untuk kita berbuka puasa. Maka orang tua kita itu adalah golongan orang yang dirindukan surga. Nah, supaya kitanya itu kebagian juga menjadi orang yang dirindukan surga, kita harus bagaimana? Ayo, kelas 5, Rifki, ada yang tahu? Iya, kalau nggak tahu nanti dibilangin ke Pak Suryadi. Nggak tahu tuh Pak Sur, harus tahu ya. Caranya bagaimana? Caranya harus membantu orang tua kita menyiapkan ketika ingin berbuka puasa. Selanjutnya anak-anak sekalian, bahwasanya masih banyak lagi hal-hal yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di video yang kemarin Bu Ati sudah menerangkan tentang pengabdian seorang Salman Al-Farisi yang mengabdikan dirinya berbakti kepada kedua orang tua. Maka di antara hal yang dirindukan oleh surga adalah berbakti kepada orang tua. Ya, Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqul lahuma uffin. Dan jangan engkau itu berkata ketika orang tuamu memerintah atau meminta pertolongan kepadamu, meminta bantuan. Nah, lanjutan ayatnya adalah wala tanharhuma, dan jangan engkau mengangkat suara. Mengangkat suara itu bagaimana Pak Wahyu? Bentak-bentak, marah-marah. Itu tidak boleh. Ya, tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada keduanya dengan ucapan perkataan yang bagus, yang mulia. Ngomong saja tidak boleh, apalagi ngomong yang macam-macam. Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah bagaimana sih agar kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa mau berbagi. Terutama di bulan Ramadan kita harus mau berbagi antar sesama kita. Puasa yang kita jalani saat ini pada hakikatnya adalah mendidik kita agar kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Siapa sih Pak orang lain tersebut? Orang lain tersebut adalah mereka yang sering dalam perjalanan kehidupannya sehari-harinya itu kelaparan. Maka kita diperintah untuk bisa merasakan daripada orang-orang yang kelaparan. Nah, oleh karenanya kita harus bisa dan mampu berbagi dengan sesama. Ya, dengan berbagi, insya Allah, ya, berbagi itu ibarat ayam yang disembelih. Wahyu mau tanya anak-anak, tahu ayam yang disembelih tidak? Ayam yang disembelih, ketika ayam itu disembelih, yang disembelih itu apanya? Lehernya kan? Lehernya ayam disembelih. Terus sembelih, kelihatannya itu apa ya? Berkurang atau tidak? Kelihatannya itu kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Growok tuh. Jadi kelihatannya itu seperti itu. Tapi sesungguhnya ya, ketika disembelih itu tidak sedikit pun mengurangi beratnya tulang dan beratnya daging si ayam. Kelihatannya aja berkurang secara kasat mata. Nah, berbagi juga sama. Kalau kita mampu berbagi dengan sesama, maka kelihatannya harta kita itu kurang, ya, berkurang hartanya, uangnya berkurang. Tapi insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi. Maka anak-anakku sekalian, jangan lupa ya, semoga kita semuanya di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ingat ya tadi ya, jangan pernah membantah orang tua. Berbaktilah kepada orang tua. Rajinlah membaca Al-Quran ya. Awas nih, nanti di hari kiamat kita itu akan dihisab ya. Anak-anak tahu laptop di dunia, tahu canggih nggak laptop yang ada di dunia? Canggih. Data rekaman yang 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih ada dan masih bisa diputar. Bagaimana dengan data atau laptopnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti lebih canggih. Nah, anak-anakku sekalian, makanya
kita harus menanamkan atau memperbanyak kebaikan. Ya, karena nanti kita dihisab banyak baca Al-Quran atau banyak baca WhatsAppan. Banyak baca Al-Quran atau banyak baca Facebookan. Yang sering baca Facebook ya, bangun tidurku buka Facebook, mau tidurku baca WhatsApp, sampai lupa baca Al-Quran. Awas, hati-hati anak-anak sekalian ya. Maka kita harus menumbuhkan cinta kepada Al-Quran dengan sering membaca Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong. Semoga bermanfaat apa yang Pak Wawi sampaikan hari ini, dan jangan lupa wajib untuk like dan subscribe channel YouTube SBN Kartini 4 Kota Cirebon. Di-share kebaikannya. Siapa yang menyebarkan kebaikan ceramah ini, pesantren kilat ini kepada saudaranya, kepada teman-temannya, terus mereka subscribe, mereka like, mereka komen yang baik-baik, maka kamu itu akan mendapatkan pahala. Ya, man dalla ala khairihi falahu ajru mislu fa'ilihi. Setiap orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mengerjakan kebaikan. Itu dapat pahalanya juga. Jadi jangan lupa apa tadi? Wajib like dan subscribe. Bila liqa ma'assalama, semoga kita semuanya sehat dan terhindar dari wabah virus corona. Amin. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.